Daniel Alexander Maucar adalah salah satu pilot hebat yang memiliki kemampuan manuver pesawat. Bahkan dia menjadi anak emas dari AURI. Saat negeri ini mulai berbenah diri dan memperbaiki banyak sektor, mulai dari ekonomi, sosial, juga politik. Sayangnya, kehebatan dari Daniel harus tercoreng setelah dirinya melakukan penyerangan di istana. Sebenarnya Daniel Maucar agak sedikit dilema. Di satu sisi, dia ingin melakukan penyerangan karena negara sudah tidak sesuai dengan pendiriannya. Di sisi lain, Bung Karno merupakan idola Daniel Maucar. Sangat susah untuk mengebom idola yang sangat dia hormati itu. Akhirnya Daniel Maucar memutuskan untuk tetap ke Jakarta, menjalankan aksinya. Dengan menggunakan pesawat MiG-17, dia terbang menuju Jakarta. Di dalam pesawat terdapat kanon yang bisa digunakan untuk meluncurkan peluru dengan ukuran 23 mm, siap meledakkan kawasan Istana Negara. Sasaran pertama setelah mengudara tangki bensin BPM. Daniel tahu persis bahwa kawasan BPM adalah daerah tertutup dan sepi. Tidak sulit untuk mengetahui kawasan itu karena Herman Maucar bekerja di BPM. Dari ketinggian 800 meter dengan sudut 30 derajat saya melakukan penembakan, kata Daniel Maucar. Ada 3 jenis senjata di pesawatnya, namun salah satunya rusak. Setelah sasaran pertama beres, Daniel bergerak ke Istana Merdeka. Sebelumnya Sam Karundeng telah membisikkan Daniel bahwa tiap hari kerja Presiden Soekarno biasanya berada di ruangan sebelah kanan. Dari ketinggian 600 meter Maucar menembak dari arah selatan. Aksi yang dilakukan Daniel Maucar menyebabkan pilar dari istana runtuh dan mengenai meja kerja Bung Karno. Setelah itu Daniel melanjutkan ke Bogor menembaki Istana Bogor. Pesawat MiG-17 yang dibawa Daniel mendarat secara darurat di Leles sekitar pukul 2 siang menurut kesaksian Kapten Udara Dudi Rahaju Kamarudin. Jenderal Ahmad Yani sampai memanggil semua petinggi untuk mengamankan ibu kota Jakarta. AURI jadi panas dingin dengan aksi Daniel ini. Bagaimana tidak, ia menyerang Istana Merdeka, tempat tinggal Bung Karno. Setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, Daniel Maucar diseret ke persidangan. Dia didakwa melakukan tindakan yang berbahaya kepada presiden. Apa yang dilakukan oleh Daniel Maucar ini sudah masuk dalam tindakan makar, sehingga hakim memutuskan menjatuhi hukuman mati kepada Daniel Maucar. Di penjara ia sempat dibujuk untuk meminta maaf kepada Bung Karno. Daniel Maucar menolak untuk meminta maaf. Dia tetap pada pendiriannya. Mau mati pun tidak masalah. Apa yang jadi keyakinan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Dengan pendirian Daniel ini justru membuat Bung Karno kagum. Dia menyukai pemuda itu karena mempunyai pendirian yang kuat. Akibat dari kekaguman Bung Karno kepada Daniel Maucar, akhirnya Bung Karno mencabut hukuman matinya. Setelah hukuman matinya dicabut, Daniel Maucar menjalani hukuman penjara selama 8 tahun sebelum akhirnya bebas. Setelah bebas, Daniel Maucar tidak aktif lagi di AURI. Terlepas dari tindakan yang sangat melanggar hukum, Daniel Maucar tetap mendapatkan dana pensiun dari negara. Dia melanjutkan kehidupan dengan akhirnya menjadi pendeta, dan Daniel Maucar meninggal pada tahun 2007 silam. Seperti diakui Daniel dalam persidangan pada Senin 20 Juni 1960, berdasarkan berita acara persidangan I106.2 berita acara pemeriksaan tertuduh Daniel Alexander Maucar dan para saksi dalam sidang tanggal 20-23 1960, kata Daniel, ada perwira-perwira yang lebih tinggi daripada saya dan lebih berpengalaman ikut terlibat di dalamnya. Dan saya percaya mereka tidak akan berbuat sesuatu apabila tidak berhasil.
Dalam persidangan Selasa 21 Juni, aksi Maukar dinyatakan terkait dengan Permesta yang masih bergerilya di Sulawesi Utara kala itu. Menurutnya, mengenai operasi perdamaiannya bersama kelompok Manguni, Permesta tidak mengetahuinya.